project Formula E ya, project ambisius banget, budget besar, pakai uang rakyat, dan waktu persiapan yang mepet. Dan gue gak yakin bisa kejadian pembangunan sirkuit ini. Dan kalau kejadian pasti dipaksakan. Ya, kalau dipaksain mudah-mudahan nggak malu-maluin nama baik Indonesia lah di mata internasional. Formula E yang rencananya digelar Juni tahun 2022 ini memang lebih besar dramanya di Indonesia daripada kejuaraan balapannya. Belum lagi ternyata lahan yang disiapkan untuk membangun trek itu ternyata lahan berlumpur di Ancol, bekas pembuangan lumpur. Kan mau dibangun jalan, kalau lahannya berlumpur kan perlu ada pengerjaan yang serius. Ini kalau mereka menggunakan lahan berlumpur untuk membangun sebuah trek balapan kan beresiko ambles, beresiko rusak dengan waktu yang mepet ini. Wow, ini benar-benar luar biasa. Iya, Formula E itu adalah proyek mercusuar atau kendala pembiayaan. Karena dari mulai tender pertama, tender yang gagal, lalu tender kedua yang dalam hitungan hari sudah ada pemenang, dan ternyata pemenangnya PT Jaya, yang pemprov juga sih sebenarnya. Saya nggak ada feeling ada sesuatu yang bakal meletup. Belum muncul soal penjualan tiket yang membingungkan, karena kalau nggak ada sirkuitnya, kemudian nggak ada tempat duduknya, gimana milihnya? Masa kayak nonton misbah? Ini mirip beli tiket bioskop yang bahkan filmnya belum mulai syuting. Maka Formula E ini sirkuitnya sudah mulai dibangun. Maksudnya mulai ada pekerja yang datang ke Aceh. Lebih tepatnya nggak gitu. Cuma pekerjanya ini malu-malu. Ditanya soal terkait Formula E nggak bisa jawab. Wah, saya nggak bisa. Itu urusannya Gazprom. Saya tidak punya hak bicara. Itu kayak Anies banget gitu. Anies sama wagubnya kalau ditanya soal Formula E jawabnya silahkan tanya Gazprom. Ya, jumpa lagi dengan saya Muhammad. Akhirnya apa yang saya prediksi sejak awal mengenai proyek Formula E mulai sedikit menunjukkan jawabannya. Tahu tidak, kabar terbarunya ternyata tender pembangunan sirkuit Formula E gagal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik Semakin Gila Semakin Asik. Saya kira apa yang dilakukan oleh Denny Siregar dan kawan-kawan adalah hal yang wajar. Karena mereka itu mereaction, menanggapi sebuah peristiwa yang terjadi saat itu. Jadi kalau seorang YouTuber mereaction suatu peristiwa viral, entah itu lagu, entah itu pendidikan, entah itu kesenian, film, ataupun politik, itu hal yang biasa-biasa. Khusus untuk orang-orang yang dapat yang mau berpikir. Channel untuk orang-orang yang mau melakukan evolusi otak, evolusi alat, evolusi mental dengan berpikir of science di Indonesia hebat. Terima kasih. Dan itu pekerjaan YouTuber memang seperti itu. Oleh YouTube diperbolehkan mengambil video siapapun bebas. Dikasih waktu cuma 5 detik lah. Tapi konsepnya mereaction, memberikan tanggapan, komentar, yang tentu saja sifatnya itu mendidik. Memberikan pengetahuan, memberikan berita, itu boleh. Yang tidak boleh itu full. Video yang diambil itu full itu tidak boleh. Biasanya kena pelanggaran konten, hak cipta.
Kalau cuma 5 detik, 10 detik, 15 detik, asal kurang dari 1 menit lah, 15 detik, boleh. Lalu kasih komentar. Dan video yang dibuat tidak boleh sama dengan yang aslinya. Harus beda, tampilannya beda. Jadi kalau kata kadrun dan ulama kadrun, ini Siregar ini dan kawan-kawan ada influencer atau misalkan buzzer, bukan bro. Kalau influencer atau buzzer datanya memang diberikan dari pemerintah. Dan biasanya akurat. Ya seperti saya ini datanya tidak ada di pemerintah. Kita lihat aja yang rame apa, yang lagi banyak dibahas apa, baru kita pun ikutan melakukan reaction. Kadang-kadang Eko Kuntadi, Ade Armando, Denny Siregar pernah beberapa kali salah. Ya atau datanya kurang tepat lah. Hoax tidak, tapi kurang tepat datanya. Artinya apa? Ya mereka ngambil datanya memang dari YouTube terhadap berita-berita yang viral. Di sini membuktikan bahwa mereka bukan buzzer, mereka bukan influencer, mereka memang dibayar oleh YouTube, dibayar oleh yang nonton. Jadi tuduhan fitnah Denny Siregar dan kawan-kawan buzzer itu tidak masuk akal. Buzzer akurat. Buzzer itu apa ya? Orang bayaran lah. Mereka bukan sih, memang datanya didapat dari media sosial. Nah, sementara Rocky Gerung, Refli Harun, mereka merupakan buzzer oposisi. Kenapa? Karena data yang mereka ambil itu bukan dari media sosial. Mereka punya sendiri, basis datanya punya sendiri. Makanya jarang salah kalau mereka. Yang orang bayang itu bukan Denny Siregar dan kawan-kawan, yang buzzer itu bukan Denny Siregar dan kawan-kawan. Ustadz Haikal, Refli Harun, Abdul Somad, Rocky Gerung dan kawan-kawan itu memang buzzer. Dan kita sudah tahu Anies Baswedan itu memberikan uang 10 miliar kepada MUI untuk membentuk buzzer. Nah, itu jelas buzzer. Kalau kalian perhatikan lah, buzzer-buzzer Pemprov DKI di Formula E. Dia menayangkan proses pengerjaan sirkuit dari 0 sampai 100%. Kalau kita perhatikan itu dia begitu bebas. Masuk sirkuit, keluar sirkuit. Nah, ini buzzer. Dulu saya, waktu di Mandalika, mau masuk ke sirkuit aja nggak bisa. Mau masuk ke sirkuit aja nggak bisa. Tetapi ada buzzer khusus Mandalika yang mengeksplor, yang nge-shoot, itu ada khusus. Nah, itu buzzer. Kalau kita seperti Denny Siregar, ada Armando, enggak bro. Dia mendapat data itu ya dari buzzer-buzzer pemerintah lagi. Dilihat, gitu. Ambil komentari, reaction. Mereka mendapat uang bukan dari pemerintah, tetapi dari yang nonton. Ya di sini kalian harus bisa bedakan mana buzzer, mana bukan. Buzzer datanya dari pemerintah dan dia punya kebebasan yang sangat luas. Kalau buzzer pemerintah, buzzer oposisi dia punya data khusus, basic data khusus yang diberikan oleh pemerintah. Dan daya jelajahnya luas karena mereka dibayar. Mau buzzer mau influencer sama. Tetapi kalau YouTuber itu datanya di YouTube. Kadang-kadang kita terkendala dengan hak cipta lagu itu berkali-kali saya kena. Begitupun Ade Armando dan kawan-kawan. Jadi mereka lebih kepada YouTuber. Beda bro, buzzer sama YouTuber beda. YouTuber melihat berita apa yang lagi rame di YouTube. Lalu reaction, banyak yang nonton, disitulah dapat duitnya dari iklan. Ini jelas ya. Nah, barusan saya tayangkan beberapa reaction dari Ade Armando, Denny Siregar, Eko Kuntadi, dan kawan-kawan lah. Mereka mereaction, bukan buzzer. Oke, saya kira cukup ya. Ya kadang-kadang namanya kadrun itu asal jeplak aja. Yang penting itu mereka bisa menjatuhkan kredibilitas seorang. Karena memang konten-konten kadrun itu hampir semuanya itu tidak intelek, tidak mendidik. Cuma kritikan, cuma apa ya, hinaan, sindirannya tidak mendidik gitu. Berbaunya kebencian. Kalau kita enggak, memang memberikan fakta, pendidikan, diterima silakan, nggak diterima nggak apa-apa, ditonton silakan, nggak ditonton nggak apa-apa. Itu yang namanya YouTuber. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.